Halo, nama saya Gua. Kali ini saya akan memberitahukan kepada kalian semua bagaimana cara mengeksekusi database dan menambahkan database atau menginput datanya. Pertama-tama kita buka lagu dulu sumnya. Jika sudah hidup, kita navigate dan kita buat database-nya dulu. Kita klik kanan, new database. Contohnya kita akan membuat aplikasi identitas. Pilih identitas. Kembali. Lalu kita bikin tabelnya. Lengkap. Kelamin. Umur. Nikah. Integer. Habis umur NIK kita bikin agama. Jadi sudah, kita save. Contohnya kita bikin ininya user deh. Nah ya. Setelah itu kita ke NetBeans, kita klik kanan, kita bikin project baru, aplikasi identitas. Nah, pertama-tama kita harus ke libraries dulu. Add jar folder, kita harus bikin MySQL connector. Ini gunanya apa? Gunanya untuk supaya kita bisa mengoneksikan dari sini ke database kita. Pertama kita akan membuat new class. Kita akan mengoneksikan database ya, berarti kita harus bikin yang namanya koneksi. Nah, jadi pada situasi kayak gini, yang pertama-tama kita harus membuat import. Pertama ini kita hapus dulu. Import Java SQL lalu import Java SQL Nah, jadi kan kita sudah nih, jadi kita salah. Nah, pertama-tama kita buat dulu private static connection-nya. Contohnya kita buat di sini com atau apa, ini boleh terserah sih. Con boleh. Nah, setelah itu kita akan membuat public static connection and config db. Lalu kita saya lupa tambahin satu sini. Buat java.sql connection. Nah, lalu kita akan membuat di sini try. Lalu kita akan membuat string.
URL sebelum JDBC Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Jadi pertama-tama ini kita localhost, terus identitas. Identitas ini sesuai dengan nama database yang sudah kita buat. Setelah itu kita ada string user sama kita root, misalnya nama kalian nggak root boleh diganti. Pasnya saya buat kosong karena saya tidak membuat passwordnya. Jika kalian ada membuat password mungkin kalian bisa mengisi passwordnya. Jadi driver manager ini yang bertanggung jawab untuk mengelola koneksi database. Lalu yang selanjutnya ada register driver yang gunanya untuk mendaftarkan driver database. Terus yang ini nih. Nah, ini gunanya itu membuat instance dari driver MySQL. Lalu yang ini, contoh kita sesuaikan nih sama. Lalu metode ini kita digunakan untuk membuat objek connection yang menghubungkan aplikasi dengan database. Jadi bisa untuk terhubung dengan database. Nah, kita bisa melihat bahwa kita sudah berhasil menyelesaikannya atau tidak dengan cara kita harus membuat formnya. Misalnya form identitas. Nah, kita tambahin labelnya dulu. Jadi ada nama lengkap.
Jangan lupa nama lengkap, jenis kelamin. Kelamin. Setelah itu ada apa lagi tadi, umur. Setelah umur, jadi kita ada nik. Ini lalu kita ada agama. Nah, kita desainnya dulu nih. Ini terserah kalian ya mau bikin apa. Kalau saya lebih suka Times New Roman. Kita buat aja deh. Nah, ini di sini mungkin kita nggak sama aja deh. Ini jenis kelamin, umur, nah setelah itu kita harus tambahkan text field. Ya. Ini sabar, kurang rapi. Nah, jika sudah seperti ini, kita harus ganti nama variabelnya di sini. Klik kanan pada text fieldnya, change variable name. Contohnya kita di sini bikin nama. Di jenis kelamin kita jangan bikin combo box deh, kita bikin combo box bukan text field. This. Nah, ini laki-laki. Ini umur. Ini. Nah, jika sudah, kita harus ke source-nya. Nah, di sininya kita jangan lupa kita harus tambahkan, kita bisa mengcopy dari sini. Kita copy yang ininya. Sama yang harus kita tambahkan lagi, yaitu import Java Swing Paint. Nah, setelah itu kita harus membuat di sini deh.
Nah, di sini saya lupa kita membuat buttonnya. Nah, contohnya kita bikin buttonnya simpan. Ya, bisa. Nah, jika sudah, kita menambahkan beberapa lagi, yaitu kita tambahin ini.
Nah, jadi saya akan jelaskan lebih pertama. Tadi sudah connection. Jadi apa sih gunanya G-Option Pen ini? Jadi gunanya G-Option Pen itu adalah G-Option Pen itu kita lebih guna itu untuk membuat pop-up. Jadi nanti dia ke pop-up gitu. Nah, private void kosong nih. Jadi misalnya kita sudah menginput data kan, nanti dia bisa langsung kosong. Jadi kita bisa mengisinya lagi. Nah, ini di sini tuh untuk disimpan ya. Jadi setelahnya scale insert into user. Usernya sesuai dari database kita. Ini juga sesuai dari database kita, table kita. Setelah itu ada apa lagi nih? Java SQL. Ya, ini seperti ini supaya kita bisa terkoneksi dari database-nya lah. Nah, ini nama-nama ini. Nah, yang saya buat ini tadi sesuai dari variabel yang kita buat ya. Contohnya ini nama kan. Ini ada nama nih. Tuh. Nah, sampai Gibson Pen show message dialog untuk bisa muncul namanya. Kita sudah bisa berhasil database-nya atau tidak, atau kita gagal. Setelah itu di sininya juga sama, atau ini nih untuk reset nih, supaya pas ke reset dia langsung kosong boxnya. Jadi mari kita coba apakah yang kita sudah bikin ini sudah berhasil atau tidak. Kita bisa lihat. Nah, contohnya nama lengkapnya Yoga. Oke, laki-laki, umurnya 21. 21 sih. Nah, namanya Kesan. Coba simpan. Duh, nih koneksi gagal. Kenapa ini? Berarti kita cek di koneksinya. Sebenarnya kita ada typo sedikit. Apakah ini salah? Oh, tampaknya tadi pada koneksi kita kekurangan ini. Jadi bisa mohon diharapkan supaya kita tidak boleh typo ya. Harus sedikit sedetail harus detailnya kita membuat dalam membuat programnya ini. Jadi kita coba sekali lagi run file. Contohnya namanya Yoga. Oke, laki-laki, umurnya misalnya saya masih 16. Ini agamanya misalnya Kristen. Setelah itu kita akan simpan. Nah, penyimpanan data berhasil. Mari kita coba cek di database kita apakah kita sudah berhasil. Coba kita reload. Nah, muncul ya. Nama lengkap kita Yoga, jenis kelamin laki-laki. Umurnya 16, nikahnya segini, Kristennya sama gini. Lalu yang kita mau buat lagi udah kosong karena kita sudah bisa tadi reset di sininya. Kita sudah membuat ini kosong, jadi bisa reset lagi. Baik, sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah dibuat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.